Halo, perkenalkan kami dari PR3 Pemrograman Visual. Terlebih dahulu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Ya, nama saya Marisa Victoria Sialahi dengan NIM 12S25055 dan di sebelah saya ada peer saya yang bernama. Arona Bagas Sasonakan Manurung dengan NIM 12S25056. Jadi di sini kami akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester kami. Di mana di tugas ini kami disuruh untuk membuat 5 program dan dari 5 soal yang berbeda. Jadi yang pertama-tama saya akan membacakan aturan dari tugas ini. Video tugas video ini akan dikirim melalui Google Form yang telah ditentukan dan deadline-nya pengumpulan itu adalah pukul 12 siang pada hari setelah kami ujian kemarin. Dan pada rekamannya yang pertama itu tidak menambahkan background musik. Lalu yang kedua, sebutkan dengan jelas identitas pair, nama dan NIM. Ketiga, menjabarkan alur solusi dengan rinci. Yang keempat, menjabarkan kesulitan dan sampaikan nilai yang Anda peroleh dari grader. Dan yang kelima, jika nilai tidak keluar di GitHub Classroom atau Grader, silakan sampaikan hasil akhir yang Anda peroleh di video. Apakah sudah berhasil semua sesuai dengan expected output yang ada pada soal? Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan nomor satu. Pertama kali saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Jadi pada soal nomor satu itu sistem evaluasi kantin asrama, yang dimana dengan jumlah poinnya nanti 20 poin. Kampus menerapkan sistem evaluasi kebersihan kantin melalui rating mahasiswa. Program harus, yang pertama itu meminta jumlah reviewer yang maksimalnya 20, yang kedua menerima rating 1-5, input di luar rentang harus ditolak, yang ketiga menghitung rata-rata, rating tertinggi, rating terendah, serta jumlah rating lebih besar sama dengan 4. Yang keempat, memberikan evaluasi berdasarkan rata-rata, yang dimana jika lebih kecil dari 3, itu akan mengeluarkan output kantin pro evaluasi manajemen. Lalu, jika 3 kurang dari lebih kecil dari 4, itu kondisi cukup masih perlu peningkatan. Dan jika lebih besar dari 4, kantin dalam kondisi baik. Wajib menggunakan minimal 2 fungsi, input plus validasi. Jadi nanti contoh inputnya itu yang pertama jumlah reviewernya itu ada 6 orang, input rating pertamanya itu 4, input rating keduanya 5, input rating ketiganya 2, input rating keempatnya 6, invalid ulang jadi 3, lalu input rating kelima 1, invalid ulang jadi ke 1. Input rating ke-6 itu ada 4. Lalu contoh outputnya itu nanti outputnya bakal keluar daftar ratingnya itu 4, 5, 2, 3, 1, 4 dan rata-ratanya 3,17, yang tertingginya itu 5 dan terendahnya itu 1. Untuk reviewer rating lebih besar itu 3 orang dan akan mengeluarkan output juga kondisi cukup masih perlu peningkatan. Jadi terlebih dahulu jadi di sini sudah kami tampilkan flowchart-nya yang dimana yang pertama itu program dimulai dari main. Lalu kami mendeklarasikan variabel n, i, count height, max, dan min dengan tipe data integer. Lalu selanjutnya kami mendeklar kembali dengan tipe data real, variabelnya itu total dan rata-rata. Karena kenapa pakai real? Karena ini merupakan suatu bilangan yang berkoma. Lalu selanjutnya kami membuat output, masukkan jumlah reviewer n. Selanjutnya kami menginput n dan kami mendeklar kembali variabel rating dengan tipe data integer dan memakai array size-nya itu n. Array size-nya n untuk menyimpan nilai rating. Selanjutnya kami mengassign variabel total dengan expression-nya 0. Lalu kami masuk ke uh, suatu perulangan yang dimana variabelnya itu variabel i, start value-nya 0, dan end value-nya n kurang 1. Step by-nya 1. Lalu next dia akan masuk ke output, masukkan rating ke
masukkan rate dia akan mengeluarkan output masukkan rating ke nanti di sini kita akan masukkan rating ke 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima sampai ke 6. Lalu selanjutnya dia mengeluarkan selanjutnya ada input rating I. Nah, lalu selanjutnya masuk ke kita mengassign max sama dengan rating, max sama dengan rating dengan indeks 0, lalu min sama dengan rating dengan indeks 0. Lalu output daftar rating dan masuk lagi ke perulangan yang dimana di sini dia akan masuk ke jika next dia masuk ke output rating I dan dia mengassign kembali totalnya itu sebenarnya total tambah rating I. Lalu dia akan cek kondisi rating I lebih besar dari max. Jika dia benar, dia akan masuk ke assign max sama dengan rating I dan selanjutnya dia next lanjut lagi cek kondisi rating I lebih kecil dari min. Jika dia benar atau jika dia true, dia akan mengassign kembali min sama dengan rating I. Lalu selanjutnya rating I lebih besar sama dengan 4. Itu jika dia benar, dia akan masuk ke assign count high sama dengan count high plus 1. Lalu dan dia masuk ke output lalu dia mengassign kembali rata-rata sama dengan total per n. Nah, lalu kami kembali memasukkan output rata-rata yang dimana nanti dia akan mengeluarkan rata-rata, lalu output tertinggi, output terendah, lalu output review rating, dan dia akan mencek kondisi kembali rata-rata lebih besar sama dengan 4. Jika dia true, dia akan masuk ke output atau mengeluarkan output kondisi baik sekali, dan jika dia false, yang dimana false itu jika dia false, dia lanjut ke perulangan ke cek kondisi lagi, rata-rata lebih besar sama dengan 3. Nah, jika dia true dia akan masuk ke output kondisi cukup masih perlu peningkatan, dan jika dia false dia akan masuk ke output kondisi kurang perlu evaluasi mendalam. Jadi kami akan mengerun program kami ini. Jumlah reviewernya ada 6. Lalu input rating pertamanya itu ada 4, input rating keduanya 5, input rating ketiganya itu ada 2, lalu input rating keempatnya itu ada 6. Nah, input rating Jadi di sini tuh dikarenakan kami kemarin tidak dapat membuat dua fungsi, yaitu fungsi validasi yang jika kami menginput 6 dia akan invalid dan mengulang lagi. Eh, itulah jadi kami hanya bisa kami membuat inputnya langsung ke yang benarnya saja. Jadi inputnya tuh kami buatnya 4, 5, 2, 3, 1, dan 4. Nah, seperti yang kita lihat tadi yang sebelumnya, saat kami menginputnya salah, jadi output yang keluar itu tidak sama seperti yang dicontoh. Tapi setelah kami menginputnya dengan langsung kami input perulangannya langsung 3 dan 1 ini menggantikan 6 dan min 1 yang harusnya di awal kami input, outputnya itu sama seperti di soal yang sebelumnya, yaitu rata-ratanya 3,17, tertingginya 5, terendahnya 1, review ratingnya 4 banding 3 orang, dan kondisi cukup masih masih perlu peningkatan. Jadi di soal yang pertama itu kami dapat menyelesaikannya, walaupun ada sedikit hal yang kami tidak dapat selesaikan di mana kami tidak membuat fungsi validasinya. Dan setelah ini kami akan masuk ke soal nomor 2. Oke, jadi sekarang saya akan menjelaskan soal yang kedua. Pertama-tama saya akan membacakan soalnya. Soal yang kedua, simulasi manajemen stok minimarket asrama. Di sini kami disuruh buat sistem pencatatan stok minimarket maksimal 10 barang. Untuk setiap barang, dibuat nama barangnya, stok awalnya lebih dari sama dengan 0, jumlah barang lebih kecil sama dengan stok awal. Dan menghitung stok akhir dan tampilkan status. Yang pertama 0, yaitu akan keluar statusnya jika stok akhirnya 0.
status yang akan keluar adalah habis, segera restock. Jika stok akhirnya dikurang dari 5, maka akan keluar statusnya stok menipis. Dan jika stok akhirnya lebih dari sama dengan 5, maka statusnya stok aman. Di sini gunakan array parallel, fungsi validasi, dan fungsi status stok. Contoh inputnya yang akan dimasukkan yaitu jumlah barangnya ada 4. Barang pertama namanya Indomie, stok 20, terjual 5. Barang kedua namanya susu UHT, stoknya 4, terjual 6. Lalu barang ketiga namanya roti tawar, stoknya min 2, jika invalid 6 dan terjualnya 6. Dan barang keempat namanya kopi saset, stoknya 3, terjualnya 3. Dan output yang akan keluar itu adalah seperti ini. Nama, Indomie susu UHT, roti tawar, dan kopi saset. Stok awal Indomie 20, UHT 4, roti tawar 6, kopi saset 3. Terjualnya itu ada Indomie 5, susu UHT 3, roti tawar 6, kopi saset 3. Lalu sisanya Indomie itu ada 15, susu UHT ada 1, roti tawar sisa 0, kopi saset sisa 0. Dan statusnya Indomie stok aman, susu UHT stok menipis, roti tawar habis segera restock, dan kopi saset habis segera restock. Di sini saya akan menjelaskan programnya. Jadi, di program ini yang pertama-tama kami mendeklar variables. Variables di mana variables yang pertama kami declare itu adalah integer dengan tipe data integer n dan integer i. Ini tuh kami declare untuk keperluan perulangan. Jadi kami declare ini untuk keperluan perulangan jumlah barang nanti. Dan yang kedua, kami buat juga dengan tipe data string, ada yang nama dan status dengan tipe data string. Di mana ini kami buat string karena dia berbentuk teks dan dengan tipe data integer, stok awal, terjual, dan sisa. Kami buatnya tipe datanya integer karena ini untuk angka bilangan bulat. Setelah itu, kami di sini menginput n. Input n ini adalah input jumlah barang, di mana nantinya pengguna akan diminta memasukkan banyak jenis barang yang akan diproses. Lalu di sini kami membuat output nama, tuchar 9, dan stok awal, dan tuchar 9, di mana outputnya ini adalah program untuk mencetak judul kolom, nama, stok awal, terjual, sisa, status, agar nanti tampilannya itu lebih rapi dan menggunakan fungsi tuchar 9 yang berarti karakter tab. Lalu di bawahnya kami menggunakan loopingan, loopingan for variabelnya i, start value-nya 1, end value-nya n, step by-nya 1. Setelah itu kami menginput nama di sini itu nama itu ya nama barang, contohnya kayak sabun, Indomie. Terus kami input lagi stok awalnya. Stok awal ini jadi sebagai jumlah stok awal, lalu input terjual ini jumlah barang yang laku. Setelah itu kami menggunakan perhitungan. Jadi kami assign sisa sama dengan stok awal dikurang terjual. Setelah itu kami menggunakan kami cek kondisi. Jika sisa sama dengan 0, jika dia benar, maka kan keluar statusnya sama dengan habis segera restock. Dan jika salah, dia akan masuk ke cek kondisi selanjutnya. Jika barang tadi sisa lebih kecil dari 5, jika dia benar akan keluar statusnya stok menipis, dan jika dia salah akan keluar statusnya stok aman. Lalu di outputnya ini, output hasilnya ini, program itu mencetak semua data dalam satu baris. Nama, stok awal, terjual, sisa, dan status. Ya, yang baru ditentukan di mana penggunaannya menggunakan tuchar 9 dan berfungsi memberikan jarak antar kolom. Lalu di sini setelah itu next iteration program itu kembali ke atas untuk memproses barang berikutnya hingga mencapai jumlah n ini. Dan setelah itu prosesnya telah selesai. Setelah semua barang diproses, programnya pun berhenti. Jadi sekian buat penjelasannya untuk soal nomor 2. Di sini kita akan coba memerankan programnya. Jumlah barangnya ada 4. Nama barang pertama Indomie, stoknya ada 20, terjualnya ada 5. Jadi yang akan keluar nanti adalah Indomie sisa stoknya ada 20, terus apa?
5 ini terjualnya 5 dan sisanya itu 15. Jadi akan keluar nanti statusnya stok aman. Jadi di sini eh, program kami itu telah bisa di-run dan telah dapat dijalankan dengan lancar. Dan setelah ini akan masuk ke soal nomor 3 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan soal nomor 3, yang dimana sistem perhitungan konsumsi listrik kamar. Nantinya akan mendapatkan nilai 20 poin. Pada soal, setiap penghuni kamar memiliki sejumlah perangkat elektronik, yang dimana program harus menerima yang pertama itu nama penghuni, yang kedua jumlah perangkat maksimal 10, lalu konsumsi tiap perangkat lebih besar sama dengan 0, lalu hitung total konsumsi pribadi dan total kamar. Jika total lebih besar dari 10.000 WH, maka dia tampilkan peringatan. Lalu gunakan nested loop dan minimal 2 fungsi. Jadi nanti contoh input yang akan dikeluarkannya itu yang pertama jumlah penghuninya itu sama dengan 3, penghuni 1 itu Budi, dengan perangkat yang dipakai Budi 3, lalu dengan daya 20, 50, dan 40. Lalu pada penghuni 2 itu Tika, dengan perangkat yang digunakan Tika itu 1, dan dayanya yang digunakannya 200. Lalu pada penghuni 3 itu ada Rian, dia menggunakan perangkat, total perangkatnya itu ada 4, dan daya yang digunakannya 150, 150, min 10 akan invalid ke 100, lalu nanti dia menggunakan lagi 200. Dan contoh outputnya itu nanti akan keluar total konsumsinya Budi itu sama dengan 110 WH, lalu Tika 20 WH, Rian 600 WH, dan total konsumsi kamar sama dengan 910 WH. Lalu konsumsi masih dalam batas wajar. Jadi di sini yang pertama kali untuk memulai vouchernya tentunya ada main. Lalu selanjutnya kami mendeklarasikan variabel yang dimana variabel mendeklarasikan variabel n, i, dan j dengan tipe data yang sama yaitu integer, dan kami mendeklarasikan kembali variabel nama dengan tipe data string. Lalu pada selanjutnya kami juga mendeklarasikan mendeklarasikan jumlah perangkat ke dalam tipe data integer, dan daya juga, dan total siswa, lalu total kamar. Lalu selanjutnya kami kami mengassign total kamar sama dengan 0, yang dimana ini merupakan titik awal perhitungan seluruh konsumsinya nanti. Lalu kami masuk ke perulangan yaitu dimana loopingan kamar. Jadi di sini kami menginput n terlebih dahulu, lalu di sini akan keluar output total konsumsi. Selanjutnya di sini pada saat kami di perulangan for, pada perulangan for ini kami masukkan variabel i, yang dimana start value-nya itu 1, end value-nya n, dan step by-nya 1. Next dia akan menginput identitasnya itu yaitu input nama, yang dimana penghuni dan jumlah perangkat elektronik di kamarnya ini. Lalu dia akan mengassign lagi total siswa sama dengan 0, yang dimana dia di sini sebelum memulai menghitung daya perangkat di kamarnya ini. Lalu masuk lagi ke perulangan for, yang dimana variabelnya itu variabel j, yang start value-nya itu 1, dan end value-nya itu jumlah perangkat, dan step by-nya itu 1. Next-nya itu dia akan menginput daya. Jadi pengguna memasukkan nilai daya untuk ke setiap perangkat nantinya di sini. Lalu kami memvalidasikan jika daya yang dimasukkan kurang dari 0, maka dia akan muncul outputnya ini invalid. Dan indeks perulangan dikurangi agar pengguna memasukkan ulang data yang benar. Lalu dia akan masuk lagi ke assign yang dimana J sama dengan J kurang 1. Dan jika dia false, dia akan mengassign total siswanya itu sama dengan total siswa ditambah daya. Selanjutnya, nantinya akan keluar output nama dari total siswa, lalu dia akan mengassign kembali total kamar sama dengan total kamar ditambah total siswa. Ini gabungan dari seluruh kamar. Lalu next selanjutnya dia akan mengeluarkan output
output total konsumsi kamar sama dengan total kamar dan dayanya, jumlah dayanya. Lalu dia akan mengecek kondisi yang dimana program mengecek apakah total kamar lebih besar dari 1.200 WH. Jika benar, dia akan mengeluarkan output konsumsi berlebihan dan kurangi penggunaan listrik. Dan jika dia false, dia akan masuk ke dia akan mengeluarkan output konsumsi masih dalam batas wajar. Jadi eh, program ini akan kami run untuk mengecek apakah dia sudah berjalan dengan benar atau belum. Jumlah penghuninya ada 3, seperti yang dicontoh. Penghuni yang pertama namanya Budi. Dia perangkatnya ada 3. Lalu yang penghuni kedua ada Tika. Karena perangkat harian ada 4, 150, 150, 10. Nah, karena kami masukkan minus 10 di pada perangkat rian, maka dia akan keluar invalid, lalu kami disuruh menginput ulang lagi 100, lalu 200. Oke, jadi di sini di setelah kami jalankan programnya, hasilnya telah sesuai dengan seperti dicontoh, di mana Rian itu menggunakan 600 WH, dan tadi Budi 110 WH, dan tadi Tika 200 WH. Dan total konsumsi kamarnya itu 910 WH, dan akan keluar juga outputnya konsumsi masih dalam batas wajar. Jadi di sini program kami telah berjalan dengan lancar. Bisa kita lihat juga tadi saat kami masukkan min 10 dia invalid dan suruh masukkan ulang. Dan berakhirnya penggunaan daya yang digunakan Rian sesuai dengan dicontoh yang pada sebelumnya. Jadi di sini program kami telah berjalan dengan lancar dan telah selesai. Setelah ini kami akan masuk ke soal nomor 4 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, jadi di sini saya akan membacakan soal nomor 4 terlebih dahulu. Soal 4, sistem penjadwalan shift assistant lab. Yang pertama buat rekap shift assistant lab max 8 assistant. Yang pertama itu diinput dulu nama, jumlah shiftnya 0 sampai 7, input invalid harus diulang. Lalu hitung yang pertama total shift, yang kedua rata-rata shift, yang ketiga shift terbanyak, yang keempat shift tersedikit. Evaluasinya jika rata-rata kurang dari 3, maka akan keluar distribusi tidak merata. Jika lebih dari sampai dengan 5, maka shift terlalu padat. Lalu akan dimasukkan di contoh inputnya jumlah shiftnya ada 5. Yang pertama ada Sinta, yaitu shiftnya ada 2. Daniel dengan shift 5, Lala 7, Johan min 1, invalid jadi 1, Rico 4. Contoh outputnya daftar shift Sinta sama dengan 2, Daniel sama dengan 5, Lala sama dengan 7, Johan sama dengan 1, dan Rico sama dengan 4. Sehingga akan keluar total shiftnya itu sama dengan 19, rata-ratanya 3,8, shift terbanyak Lala yaitu 7, shift tersedikit yaitu Johan dengan shift hanya 1. Distribusi distribusi shift tidak merata dan beberapa asisten terbebani. Di sini saya akan mulai menjelaskan programnya. Jadi yang pertama-tama itu program dimulai dengan main, lalu kita declare variablesnya, di mana program itu menyiapkan variabel angka bulat integer seperti n, i, shift, max shift, dan min shift. Lalu variabel strings yaitu text, di mana variabel string di sini kita pakai di nama, lalu max nama dan min nama. Dan juga disiapkan untuk menyimpan identitas asisten. Lalu kita masuk ke pengaturan nilai awal, di mana total shift itu sama dengan 0. Lalu max shift diatur ke min 1.
kita buat min 1, di assign kita assign max shift sama dengan min 1, lalu kita assign lagi min shift kita atur 9999, di mana nilai ini sangat tinggi agar bisa digantikan nanti oleh input yang pertama. Lalu kita suruh user untuk menginput jumlah asisten eh, input n, di mana di situ pengguna memasukkan nilai n yaitu total asistennya yang akan diproses nanti. Lalu di sini kita masuk ke looping, kita melakukan perulangan input dan pemrosesan, di mana program ini akan melakukan perulangan sebanyak n untuk tiap kali asisten. Jadi I sama dengan 1 to n. Lalu kita input data, kita masukkan nama, shift yang mereka ambil, lalu kita buat outputnya, output nama dan shift, lalu assign total sama dengan total shift plus shift. Lalu di sini kita akan mencari nilai terbanyak. Jika shift ini lebih besar dari max shift, jika dia benar, maka program sama dengan max shift sama dengan shift, dan kita assign lagi max nama sama dengan nama, dan jika dia false, lalu setelah itu dia akan masuk ke cek kondisi selanjutnya, di mana jika shift lebih kecil dari min shift, maka program akan memperbarui min shiftnya. Lalu assign min shift sama dengan shift, lalu kita assign min nama sama dengan nama. Lalu di sini setelah cek loopingan tadi telah selesai, kita akan masuk ke analisis pemerataan shift, di mana kita mengoutputkan triple dash, dan lalu kita assign rata sama dengan total shift dibagi n, lalu kita masukkan outputnya total shift sama dengan dan total shift, lalu kita output lagi rata-rata sama dengan dan rata, lalu kita output lagi shift terbanyak dan max nama dan max shift, dan kita output lagi shift tersedikit dan min nama dan min shift, lalu kita output triple dash. Lalu di sini kita menggunakan cek kondisi terakhir, di mana jika max shift dikurang min shift lebih besar dari 3, jika dia benar maka akan keluar outputnya distribusi shift tidak merata dan beberapa asisten terbebani, dan jika salah maka outputnya akan keluar distribusi shift cukup merata. Di sini saya akan coba merankan program yang telah saya buat. Jumlah asistennya ada 5. Asisten pertama namanya ada Sinta. Sinta ada 2. Lalu Daniel ada 5. Lala ada 7. Lalu ada Johan 1. Rico 4. Jadi di sini tuh shifter sedikitnya keluar yang kami buat itu Rico akan keluar outputnya Rico sama dengan 4. Total shiftnya ada 17. Rata-ratanya sama dengan 3,4. Shift terbanyak Lala 7. Shift tersedikit Johan min 1. Distribusi shift tidak merata bahwa sistem terbebani. Jadi di sini ada kesalahan karena saat kami input min 1, kami tidak membuat invalidnya, kami tidak membuat fungsi invalid, sehingga dia tidak mengulangi program dan tidak mengeluarkan, tidak menyuruh kami menginput 1 loh, sehingga outputnya berbeda. Tapi kalau jika kami inputnya itu seperti ini, kami buat langsung ke yang benarnya, Sinta ada 2, Daniel ada 5, ada 7, Ilhan ada 1, Rico 4. Nah, sedangkan kalau kami bikin seperti ini, maka output yang kami keluarkan itu akan sama seperti di contoh. Jadi kami ada sedikit kesalahan tadi, tapi ya karena kemarin juga waktu kami sedikit cukup, sehingga program kami dapat kami selesaikan memang, tetapi ada sedikit kesalahan, sedikit lagi, agar program ini dapat sempurna. Sekian buat penjelasan nomor 4, dan setelah ini saya akan menjelaskan soal yang kelima. Oke, jadi di sini saya akan membacakan soal yang kelima dan akan saya jelaskan setelahnya. Soal yang kelima yaitu sistem kelayakan beasiswa internal.
di mana program memproses data pendaftar beasiswa maksimum 15 pendaftar untuk tiap pendaftar inputnya itu yang pertama nama, lalu IPK 0,0 sampai 4,0, pendapatan keluarga, tanggungan keluarga, lalu kriteria kelayakannya yang pertama itu IPK harus lebih sama dengan 3,0, lalu yang kedua pendapatan lebih kecil sama dengan 3 juta, dan yang ketiga tanggungannya itu lebih dari sama dengan 3. Jika pendaftar lolos kurang dari 3, maka tampilkan peringatan. Contoh inputnya, nanti kita akan masukkan jumlah pendaftar 5, Andy itu dengan IPK 3,4, 2.500.000, lalu 4, Sari 2,9, 2 juta, 3, Nur 3,7, 5 juta, 2, Raffi 3,1, 1.500.000, 5, Lilis 3,0, 3 juta, 3. Contoh outputnya nanti akan keluar yaitu Andi lolos, Sari tidak lolos, Nur tidak lolos, Raffi lolos, Lilis lolos, dan total lossnya sama dengan 3. Lalu di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat. Oke. Jadi yang pertama-tama di sini kita akan menginisialisasi, mendeklar dengan tipe data program menyiapkan variables yang dibutuhkan, di mana variablesnya itu dengan tipe data integer, n, i, nama, lalu nama itu string, nama, lalu real dengan IPK dengan tipe data real, lalu dengan tipe data integer, gaji, semester, dan total lolos. Lalu setelah itu kita menginput n, di mana input n ini sebagai jumlah mahasiswa yang datanya ingin diperiksa. Lalu kita memulai perulangan, di mana perulangannya itu eh, variabelnya i, start value-nya 1, end value-nya n, step by-nya 1. Lalu di sini kita menginput dulu data mahasiswa, nama mahasiswanya, input IPK-nya, gajinya berapa, dan input semesternya. Lalu di sini kita pemeriksaan syarat, lalu menggunakan if IPK-nya lebih besar sama dengan 3 dan semesternya sama dengan lebih besar sama dengan 3 dan gajinya lebih kecil sama dengan 3 juta, maka jika dia benar akan keluar outputnya nama dan lolos syarat awal, dan jika dia salah maka akan keluar outputnya nama dan tidak lolos. Lalu jika semua syarat ini terpenuhi, program akan memunculkan pesan ini. Jika semua syarat ini tidak terpenuhi akan keluar pesan yang ini. Setelah pesan muncul, program ini akan kembali ke atas untuk memproses mahasiswa berikutnya. Dan jika semua mahasiswa tadi sudah diperiksa, perulangan selesai, program akan menuju ke blok N dan berhenti. Di sini saya akan mencoba merankan program yang telah kami buat. Jadi di program ini setelah kami run, jadi tadi yang keluar adalah Andi lolos syarat awal, Nur tidak lolos, lalu Tari tidak lolos, Raffi lolos, dan Lilis lolos. Sehingga total lolosnya itu ada 3. Tapi kami di program kami ini kami tidak mengeluarkan output total lolosnya sama dengan 3. Tetapi kita dapat melihat tadi bahwa yang lolos itu adalah 3 dan yang tidak lolos adalah Sari dan Nur. Sekian dari program eh, penjelasan program kami. Tadi kami telah menjelaskan 5 program, dan jika ada kesalahan kami mohon maaf. Di sini kami juga akan memberikan
bukti di mana program ini telah kami eh, upload, telah kami submit di GitHub. Tugas ini telah kami submit di GitHub. Sorry, sorry. Oke, jadi di sini dia sudah centang, udah di grading. Lalu kita akan buka dulu. Final score-nya 0 dari 100 karena dari beberapa program yang tadi mungkin karena kami juga tidak tahu kenapa seperti ini. Padahal kami tadi mungkin salahnya karena kami tidak membuat validasi fungsi validasi, tapi di sini 0/100. Eh, Kami meminta maaf jika program kami belum berjalan dengan lancar atau belum memenuhi syarat, tetapi secara logikanya, secara logiknya program kami eh, telah masuk ke dalam soal yang diberikan tadi. Sekian penjelasan dari kami per 3. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Shalom. Shalom. Barang siapa pun